Halo, assalamualaikum. Menutup tahun 2021, ternyata Asus masih menelurkan produk smartphone baru ke pasaran tanah air. Setelah terakhir merilis Zenfone 8, kali ini Asus melakukan penyegaran untuk lini smartphone gamingnya. Ya, Desember ini Asus melepas ROG Phone 5S Series yang terdiri atas dua tipe yaitu regular dan Pro. Versi Pro hadir dengan tambahan ROG Vision, yaitu sebuah layar animasi yang berada di back covernya yang selain untuk gaya juga berfungsi untuk menampilkan indikator saat charging maupun ketika ada notifikasi ya. Yang saya ulas kali ini adalah yang versi reguler. Jika dilihat penampakannya, rasanya tak ada yang berubah dari ROG Phone 5. Padahal ROG Phone 5S ini lebih tipis 0,4 mm loh. Tapi jangan salah, dapur pacunya kali ini mengalami perubahan. Asus memilih menyematkan Snapdragon 888 Plus kali ini, membuatnya jadi satu-satunya smartphone resmi di Indonesia yang menggunakan prosesor ini. Menilik pada perbandingan teknisnya, Snapdragon 888 Plus punya clock speed yang lebih tinggi 5% dibanding pendahulunya. Skor Antutu yang dihasilkannya juga lebih tinggi. Seandainya itu adalah salah satu tolak ukur yang kamu gunakan untuk menilai performa puncak sebuah smartphone. Yang jelas, ROG Phone 5S merupakan smartphone dengan performa tertinggi yang saya coba sejauh ini. Meski saya bukan gamers dan seringkali mengambil point of view casual user saat mengulas gaming smartphone, namun saya bisa katakan gaming experience yang diberikan ROG Phone 5S ini levelnya ultimate. Serius, saya tidak menyengajakan mencoba banyak bermain game karena sedang melakukan pengujian, tetapi saya banyak main game simply karena gameplaynya enak banget, smooth dengan detail suara yang imersif dan juga powerful. Percobaan pertama main PUBG Mobile di smartphone ini, saya langsung chicken dinner. Duel one-on-one terasa lebih responsif dan tak gampang kalah ketika adu cepat menembak. Itu kuncinya. Di sesi-sesi selanjutnya, meski tak selalu menang, namun selalu bisa kills yang bikin nagih buat main lagi dan lagi. Yang manyun malah istri saya. Dia soalnya jadi sering kaget setiap kali saya nembak, bukan nembak dia ya, tapi nembak musuh di game itu. Padahal saya main di kamar dan dia sedang berada di ruang tamu. Ya, loudspeaker dari ROG Phone 5S ini bisa dengan mudah saya katakan sebagai yang terbaik yang pernah saya coba di sebuah smartphone. Terbaik dalam hal power yang sangat jauh beda kelasnya dari smartphone gaming terjangkau yang juga sedang banyak saya coba saat ini. Dan juga terbaik dalam kualitas suara dan detail maupun virtualisasi yang dihadirkan. Selama memakai ponsel ini, saya tak pernah menggunakan earphone loh saat bermain game. Saya bisa dengar dengan baik suara langkah musuh asal volumenya dibikin penuh. Arah suara juga bisa ditebak karena loudspeakernya stereo dan simetris. FYI, ROG Phone 5S ini masih punya jack audio 3,5 mm ya, buat yang mau pakai headset gaming tanpa delay. Saya rasa gaming experience yang enjoyable banget ini hadir dari kombinasi antara performa prosesor yang tinggi dan tidak dikekang, kemudian layar dengan touch sampling rate tinggi dan responsif, loudspeaker powerful dan detail, plus jaringan yang kuat dan juga stabil. Ya, ROG Phone 5S sudah support jaringan Wi-Fi 6 ya. Jadi bisa optimal memanfaatkan internet rumah saya yang juga pakai mesh router Wi-Fi 6. Iklan banget ya reviewnya. Enggak kok, kalau soal performa memang sebagus itu. Tapi bukan tanpa kekurangan. Suhu yang panas adalah efek samping dari performa tinggi itu. Nampaknya Asus memang tidak ingin menahan performa smartphone-nya ini ya. Ya, meskipun suhunya panas terasa di tangan, tapi tidak ada throttling yang saya rasakan. Walau agak disayangkan, panas ini langsung hadir meskipun kita baru bermain sekitar 10 menitan saja. Memang sih, settingan gamenya saya mentokin banget, yaitu di smooth 90 fps makanya panas. Jadi panasnya itu terasa di frame logamnya ya. Nampaknya memang disebarkan ke frame ini agar panasnya cepat dilepaskan ke udara. Sehingga suhu prosesornya bisa dipertahankan agar tetap memberikan performa yang optimal. Tapi di kesempatan lain, saya juga memakai smartphone ini untuk live Instagram, dan sama, panas juga. Seingat saya, di setengah jam pertama live, panas ini sudah muncul, tapi memang sampai 2 jam di mana live berakhir, semuanya tetap berjalan biasa. Tidak ada notifikasi overheat yang muncul, di mana biasanya Android memunculkan notifikasi ini kalau panas terus-menerus dan berlebihan. Tapi ini enggak, aman terus. Selama pengujian, kira-kira 2 skenario inilah yang membuat smartphone ini menghasilkan panas yang lumayan. Jadi selain buat gaming dan live streaming, suhunya masih adem-adem saja kok.
Solusinya sepertinya pakai Aero Active Cooler 5 ya, yang mana kalau kamu beli smartphone ini di masa promo launch-nya ini, aksesoris ini bakal jadi bonus gratis. Sayang memang saya tak punya ya, jadi tak bisa dicoba performa pendinginannya. Tapi saya akan berikan kesimpulan di sini bahwa untuk masalah performa, ini adalah the real gaming smartphone. No throttling, gak ada pembatasan performa, dan meski panas terasa ke tangan, di dapur pacunya sendiri tidak terjadi overheat. Plus sekali lagi saya bilang, ini adalah smartphone dengan gaming audio experience terbaik yang pernah saya coba. Oh ya, hampir lupa. Seperti biasa, ROG Phone 5S sudah dilengkapi dengan air trigger yang kustomisasinya simple banget. Dan ini sangat berguna buat saya yang tak biasa memakai 4 jari di layar saat bermain game. Anyway, baterai dari ROG Phone 5S ini 6000 mAh yang terbagi dalam 2 klaster. Tujuannya agar panas lebih cepat menyebar dan juga pengisian daya bisa lebih cepat karena dilakukan secara paralel. Dalam paket penjualannya sudah disertakan kepala charger 65 watt dan juga kabel data braided Type-C to Type-C. Saya coba charge dari kondisi 21%, 11 menit kemudian sudah terisi 56% alias naik 35%. Gamers pasti seneng nih karena ditinggal istirahat sebentar sudah siap main lagi. Dan saat dicoba dengan gun charger yang saya punya, fast chargingnya berjalan di 18 watt ya. Anyway, ROG Phone 5S masih berjalan di atas Android 11. Semoga segera dapat Android 12 karena kabarnya Zenfone 8 sudah mulai dapat giliran update tuh. Dan seperti biasa, kita bisa remas bodinya untuk toggle X mode-nya ya. Dan untuk masalah performa, kita bisa atur semuanya dari Armoury Crate. Di sana kita bisa lihat performa CPU dan GPU, RAM dan juga temperatur sistem. Kita bisa berpindah mode sesuai kebutuhan juga, semisal ingin performa tertinggi atau ingin daya tahan baterai yang ekstra. Di aplikasi ini juga kita bisa atur lighting effect untuk dot matrix RGB light yang ada di back cover ponsel ini. Kali ini juga saya coba kolaborasi antara smartphone dan laptop ROG yang saya punya. Setelah download aplikasi Link to My Asus, lalu saya setting-setting, maka saya bisa gunakan smartphone ini buat jadi webcam dari laptop saya. Saya perhatikan delay-nya minim banget dan tidak lagi asalkan kondisi jaringan bagus atau kamu dekat ke router. Ini mantap nih, mengingat memang ROG Zephyrus G14 yang saya miliki tidak ada webcamnya. Fungsi lain yang bisa digunakan adalah untuk bertukar file secara nirkabel, di mana kita bisa gunakan Bluetooth atau Wi-Fi ya untuk protokol transfernya. Tentu saja via Wi-Fi lebih cepat dan yang jelas ini praktis banget buat saya yang sering memindahkan konten hasil foto dan video editing di laptop ke smartphone saya. Atau kamu mau pakai smartphone ini sebagai secondary screen juga bisa ya. Banyak juga ya bahasan kita kali ini. Saya sampai lupa bahas key spec dari ponsel ini. Selain menggunakan Snapdragon 888 Plus, ROG Phone 5S yang saya uji ini punya RAM 8GB dan storage 128GB. Sudah dual SIM namun tak punya slot ekspansi memori. Layarnya 6,78 inci Full HD+, panelnya AMOLED 1 miliar warna, sudah HDR10 Plus dengan kecerahan tertinggi 1200 nits, dan refresh rate maksimal 144 Hz. Asyiknya ada indikator untuk refresh rate layar ini. Jadi semisal kita sedang scroll daftar video-video di YouTube, maka angka 120 Hz muncul di notification bar. Dan layar ini sendiri sudah dilapisi Corning Gorilla Glass Pictures. Fingerprint scanner ada di dalam layarnya dan kita bisa ganti indikatornya dengan logo ROG seperti ini biar nggak bosenin dan tambah keren. Untuk pilihan warna ada 2 ya, Phantom Black yang saya pegang ini dan satu lagi adalah Storm White. Bagi saya sendiri, sejak ROG Phone 3 lalu penampilannya sudah makin kalem ya. Masih punya karakter gaming tapi less muscled alias makin tidak berotot. Membuatnya lebih bisa digunakan buat para casual user juga. Bagaimanapun juga, pastinya gaming smartphone ini adalah produk yang segmented. Pertama dari purpose-nya kan, dan kedua dari pricing-nya yang pastinya premium. Namun menariknya, Asus masih bisa mempertahankan harganya di Rp9.999.000 untuk varian ini. Nice. Kalau kamu tak bisa kompromi dengan performa, saya pikir inilah smartphone Android resmi dengan performa tertinggi yang bisa kamu dapatkan saat ini. Yaitu dia tadi ya kuncinya, tanpa kompromi. Semoga video ini bisa menggambarkan seperti apa karakter ROG Phone 5S ini dan apakah akan cocok atau tidak buat kamu. Sebagai penutup, saya akan bahas sedikit saja soal kameranya. Setup kamera belakangnya masih sama, triple kamera dengan 64 MP wide kamera, 13 MP ultra wide, dan 5 MP makro. Sementara kamera depannya tetap 24 MP. Hasil kameranya tergolong proper, pastinya di atas rata-rata sesuai harganya ya.
Meski mungkin belum selevel flagship smartphone yang fokus ke kamera, sudah bisa rekam video hingga 8K atau 4K dengan Zero Ace. Kalau mau rekam di frame rate 60 fps, maksimal di 4K ya untuk kamera belakang, dan Full HD untuk kamera depan. Dan hasil perekaman video dan fotonya akan menjadi penutup ulasan kali ini. Jangan lupa cek deskripsi video ini, siapa tahu ada promo bonus aksesoris atau potongan harga yang bisa saya infokan di sana ya. Thanks for watching dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Well, this is what happens when I'm out of my medicine. There's collateral damage. I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. 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 Ya, dan ini contoh perekaman dengan kamera depan dari Asus ROG Phone 5S ya. Seperti ini suaranya, silahkan disimak. Harusnya mikrofonnya bagus, karena memang audio untuk gaming dari smartphone ini juga keren banget. Silahkan di komen ya, bagus nggak mikrofonnya?